Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Eka Afiriani selaku perwakilan dari Madrasah Diniyah Manba'il Futuh Beji Jenu Tuban. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang sifat wajib bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghalibawa haidun wa hay qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamat. Dalam kitab Haqiqatul Alam ini kita wajib untuk mengenali ataupun mengetahui sifat wajib Allah yang jumlahnya ada 20 sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat wujud. Wujud artinya ada. Allah itu ada dan tidak mungkin tidak ada. Adanya Allah itu tanpa perantara. Misal, sebuah penghapus berasal dari pabrik, diproduksi di pabrik. Karena adanya pabrik, penghapus tersebut menjadi ada. Karena adanya Allah, kita menjadi ada. Sifat yang kedua yaitu sifat qadimun, sifat qidam. Allah itu mendahului makhluknya, mendahului langit, mendahului bumi, mendahului kita, mendahului semua makhluknya. Sifat yang ketiga yaitu sifat baqo. Sifat baqo artinya kekal. Allah itu tidak rusak, Allah itu tidak mati, Allah itu tidak berubah dan akan hidup selama-lamanya. Tidak seperti kita yang akan mati, akan rusak, akan kembali ke tanah. Dulu kita masih bermain-main di depan rumah, terus tumbuh menjadi dewasa, tumbuh menjadi tua, yang dulunya cantik, yang dulunya ganteng, berubah semua kulitnya keriput, semua kulitnya menjadi berubah, menjadi rusak. Yang dari tanah akan kembali ke tanah. Tidak seperti Allah yang tidak akan berubah, tidak akan rusak dan akan hidup selama-lamanya tanpa dibatasi oleh waktu. Sifat yang keempat yaitu mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, mukhalafatul hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan kita, berbeda dengan semuanya. Mukhalafatul hawadisi dibagi menjadi 3, yaitu dalam zat, dalam sifat, dan dalam afalnya. Mukhalafatul hawadisi dalam zat. Allah itu tidak menyerupai bentuk makhluk. Kalau kita mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha berbicara, maha berfirman. Tetapi mendengar, melihat dan berbicaranya Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak menggunakan perantara. Mukhalafatul hawadisi dalam sifat. Dalam sifatnya Allah tidak menyerupai sifat makhluk. Sifat makhluk juga tidak menyerupai sifat Allah. Sifat kuasanya Allah itu tidak seperti kuasanya makhluk. Sifat ilmunya Allah itu tidak seperti ilmunya makhluk. Kalamnya Allah juga tidak seperti kalamnya makhluk. Qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Qaimun landat kang jumenengi, ghani landat kang sugih, wa wahidun landat kang siji, wa hayyun landat kang gesang, qadirun landat kang poso, muridun landat kang ngercakake, alimun landat kang mutaneni bikulli syai'in kelawan saben-saben suci-wici, sami'un landat kang midanget, al-basiru landat kang mirsani, wal mutakallimu landat kang ngendika. Lahu iku kedue Allah sifatun utawi pira-pira sifat, sab'atun kang 7, tandadimu kang urut apa sifat. Faqudratun mongko iku sifat kuwasa, iradatun lan sifat misaake, sam'un lan sifat midanget, basarun lan sifat mirsani, hayatun lan sifat gesang, al-ilmu lan sifat mudayani, kalamun lan sifat ngendika, istamar kang tetep apa kalam.
Sifat selanjutnya yaitu sifat qaimun, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, berdiri pada zatnya sendiri. Allah itu tidak membutuhkan teman, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Sebaliknya, kita sebagai makhluk itu membutuhkan Allah. Ya Allah, berikan aku pertolongan. Ya Allah, berikan aku rezeki. Ya Allah, berikan aku ini, itu, yang dan yang lain-lainnya. Kita tujukan semua kepada Allah. Karena apa? Allah itu maha kaya. Allah itu tempat bergantung. Allahu Samad. Sifat selanjutnya yaitu sifat wahdaniyah. Wahdaniyah, Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah adalah yang maha esa. Allah itu tidak berbilang, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, dan tidak seterusnya. Wahdaniyah dibagi menjadi tiga, dalam datnya, dalam sifatnya, juga dalam af'alnya. Dalam datnya yaitu Allah tidak tersusun dari beberapa bagian, tidak seperti kita yang tersusun dari kepala, dari tangan, dari badan, dan dari kaki. Sifat wahdaniyah yang kedua yaitu wahdaniyah dalam sifatnya, tidak ada sifat yang menyerupai sifat Allah. Wahdaniyah dalam af'alnya, tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Sifat selanjutnya yaitu sifat hayyun, yaitu sifat hidup. Allah itu tidak mati, Allah itu hidup dan tidak ada batasnya. Tetapi hidup Allah tidak seperti hidup kita yang dengan perantara darah, dengan adanya nafas. Tetapi Allah hidupnya tidak dengan perantara sesuatu apapun. Sifat selanjutnya yaitu qadirun, sama dengan sifat qudrah, yaitu Allah maha kuasa. Allah itu menguasai segala sesuatu yang ada di dalam bumi maupun yang ada di luar bumi, di alam semesta ini. Makanya kalau Allah ingin ini itu terserah Allah, karena Allah maha berkuasa. Allah itu maha berkehendak. Makanya Allah juga mempunyai sifat yang namanya muridun, yang namanya irodah, yang artinya Allah itu maha berkehendak. Semua yang ada di alam bumi, semua yang ada di alam semesta ini itu atas kehendak Allah. Sesuatu yang dikehendaki Allah itu pasti ada, dan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah itu pasti tidak ada. Sifat yang selanjutnya yaitu alimun bikulli syai', mengetahui segala sesuatu, sama dengan sifat ilmu. Allah mengetahui yang zahir maupun yang batin, yang ada di dalam bumi maupun yang ada di luar bumi, di seluruh alam semesta. Allah mengetahui segalanya, Allah mendengar segalanya, Allah melihat segalanya. Makanya Allah itu bersifat mendengar juga melihat. Sami'un basirun, sama dan basar. Allah itu mendengar apa yang kita katakan, Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Semuanya kita lihat, semuanya dilihat Allah, semuanya didengar dengan Allah. Tetapi mendengar dan melihatnya Allah itu tidak seperti kita. Kalau kita mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, tetapi Allah tidak dengan perantara apapun. Sifat yang terakhir yaitu sifat kalam atau sifat mutakaliman, yaitu yang artinya Allah itu berfirman, tetapi Allah berfirman itu tidak dengan perantara apapun, tidak dengan huruf, tidak dengan suara, tidak dengan mulut, tidak dengan lisan, tidak seperti kita yang dengan huruf, dengan suara, dengan lisan, dengan mulut. Tanpa suara kita juga gak bisa bicara, tanpa mulut juga gak bisa bicara. Tetapi Allah tidak membutuhkan perantara apapun. Dari sini ngomong-ngomong ada satu pertanyaan. Kenapa sih kita harus mengetahui atau mengenali sifat wajib Allah yang jumlahnya ada 20? Jawabannya, apakah kalian ingin bahagia akhirat? Apakah kalian ingin bahagia dunia? Atau tidak kedua-duanya? Pastinya kalian ingin bahagia akhirat maupun bahagia dunia. Gimana caranya? Yaitu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita dekat dengan Allah. Nah, sekarang cara kita dekat dengan Allah gimana? Cara kita dekat dengan Allah yaitu dengan cara mengenali Allah, mengenali sifat-sifat Allah. Dengan mengenali sifat Allah, dengan mengenali Allah, kita akan lebih akrab dengan Allah, lebih dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dan di akhirat kelak dikumpulkan pada golongan orang-orang yang beriman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.